Yo halo, balik lagi sama gue Cuma Metian. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin. Kemudian juga ada dua saya berikan analisa juga bisa menjadi rekomendasi koin untuk kalian semua gitu ya teman-teman ya. Karena kemarin juga ada yang minta, bang coba bahas dong rekomendasi koin gitu ya. Oke, jadi kemarin itu juga ada beberapa yang request untuk seperti contohnya AOA, ATT, kayak koin-koin kayak gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar pengen, coba kalian tulis di kolom komentar gitu ya teman-teman ya, untuk koin yang mau di review ataupun dianalisa lah teman-teman ya. Oke, jadi ini pergerakan Bitcoin weekly-nya teman-teman ya. Jadi ini hal yang menurut saya harus kita waspadai ya. Ini adalah benar-benar skenario terburuknya untuk si Bitcoin ini. Kita bisa lihat ya, ini adalah top 1 dan ini kemungkinan menjadi top 2 ya teman-teman. Jadi ini kita berbicara kalau misalkan worst case skenario nya ya, untuk Bitcoin ya, dia bisa membentuk yang namanya double crash parah gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah skenario yang benar-benar buruk banget. Nah, gimana biar ini nggak kejadian, kan pertanyaannya begitu. Untuk Bitcoin sendiri ya, kalau misalkan kita pengen skenario terburuk itu tidak terjadi, Bitcoin harus mampu mempertahankan posisinya di atas MA50 atau garis warna orange ini nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan ya, ini garis warna orange ini adalah MA50 time frame weekly untuk Bitcoin. Jadi memang dia harus bertahan nih ya. Nih, itu kurang lebih begini teman-teman ya. Dia harus bertahan di atas MA50 ini. Jadi saya garisin lagi warna kuning gitu ya. Nanti kan dia berjalan gitu kan, ngikutin price action gitu ya. Jadi dia sekarang kan memang berada di bawah price action dari si Bitcoin. Nah, hopefully ketika nanti Bitcoin mungkin masih mengalami drop lagi teman-teman ya, mengalami penurunan kembali, dan ketika dia bertemu atau retest untuk MA50 nya, dia mampu bertahan dan melanjutkan penguatan. Contoh retestnya seperti apa bro? Ya kita bisa lihat aja dari kejadian sebelumnya nih. Dia sideways retest, akhirnya mampu mengalami penguatan kembali, dan waktu dia retest kembali di sini mampu rebound kembali. Nah, itu juga yang kita harapkan untuk Bitcoin bisa bertahan di atas MA50 ini ya, ketika dia bertemu ataupun berjumpa ataupun retest ya, apapun itulah teman-teman bahasanya, dia mampu bertahan di area ini untuk melanjutkan penguatannya kembali. Nah, pertanyaannya area itu di kisaran berapa? Di sekitar sini teman-teman ya. Kalau misalkan kita tandain ya. Oke guys ya, jadi sudah saya tandain. Yang sebelumnya juga ini pas banget menjadi support dan resistance juga ya teman-teman. Itu di sekitar berapa? Di sekitaran $45.000 sampai sekitaran $49.000 ya, kalau misalkan kita beracuan dengan MA50 ini. Jadi memang Bitcoin setidaknya kalau misalkan benar-benar dia ngedrop lumayan ya, dia setidaknya harus mempertahankan posisinya di box warna kuning ini atau di atas MA50 nya ini. Itu ya, terdalamnya ke sekitar 45 sampai $49.000 teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia mampu mempertahankan posisinya di area ini ya hopefully dia bisa rebound kembali ya, untuk membentuk bahkan new ATH gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa kita waspadai ya, kalau misalkan kita lihat dari weekly-nya ya. Sekilas kalau misalkan kita lihat seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita pergi ke time frame 4 jamnya, dia memang membentuk seperti falling wedge pattern ya teman-teman. Jadi ini ada 1 2 3 4 dan ini kelima, dan sekarang ini lagi OTW wave 5 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ya, ini saya gedein lagi ya, kalau misalkan di area ini ya, nih area ini yang kemarin udah menjadi bottomin ya, kisaran $53.400 sekitar itu, nggak mampu menahan ya dari penurunan Bitcoin, dia masih lanjut untuk OTW ke kisaran ini ya. Itu kisaran berapa bro? Sekitar 51 sampai 52 ribuan dolar teman-teman untuk si Bitcoin. Kembali lagi angka psikologisnya untuk Bitcoin itu di sekitar 49 sampai 50 ribu dolar. Tapi hopefully ya dia sampai sini aja lah, sampai 5152 aja dia sudah bisa up lagi gitu kan, harapannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi balik lagi ya, beberapa skenario atau area support sudah saya infokan teman-teman, dan bahkan skenario terburuk juga sudah saya infokan. Sekali lagi juga saya bukannya mau ngevote atau bagaimana, saya hanya menginfokan untuk kita semua bisa berhati-hati dengan kita bisa bilang juga skenario terburuk yang mungkin terjadi ke Bitcoin ya. Sekali lagi, mungkin tidak ada satupun yang tahu persis Bitcoin bakalan crash atau bahkan mantul di area support mana. Yang kita bisa lakukan hanyalah analisa dan averaging down di beberapa area support Bitcoin yang lumayan penting gitulah ya teman-teman ya. Tentunya juga melihat tadi beberapa pertimbangan untuk hourly-nya dan bahkan untuk weekly-nya
Ya kira-kira kalau dia sedalam-dalam apa turunnya untuk hopefully bisa melanjutkan penguatan. Tapi kalau misalkan di area itu tidak mampu bertahan, dia bakalan drop lebih parah. Dan kalau misalkan balik lagi ke supportnya yang lumayan kuat itu ke kisaran 28 sampai 30 ribu dolar teman-teman ya. Sekitar 28 ribuan sampai 30 ribuan dolar. Kalau misalkan yang nanyain kalau misalkan dia breakdown dan support kuatnya di kisaran berapa? Kembali lagi ke kisaran itu teman-teman ya. Oke, jadi itu sekilas untuk bahasan Bitcoinnya. Semoga bisa bermanfaat dan langsung aja ke koin rekomendasi. Nah, ini adalah koin rekomendasi yang pertama, itu adalah Theta teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk daily-nya ya, membentuk seperti symmetrical triangle teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat bagian bottoming-nya, dia perlahan-lahan ya membentuk yang namanya lower high teman-teman, ataupun higher low ya teman-teman ya. Nih, jadi bagian bottoming ini semakin ke atas. Nah, sedangkan bagian top atau high-nya dari pergerakan Theta ini membentuk yang namanya lower high. Ini high 1, ini lower high lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini prosesnya teman-teman ya. Nah, dia semakin lama semakin menyempit. Nah, yang kita harapkan pasti Theta ini bisa lanjutin untuk rally-nya kembali atau ngejar ke ATH sebelumnya. Soalnya si Theta ini sendiri masih jauh banget dengan ATH-nya itu. Kalau misalkan ATH-nya kita lihat di Indodax ini kisaran 230 ribuan rupiah teman-teman ya. Jadi hopefully untuk Theta ya bisa keluar dari symmetrical triangle ini untuk bisa breakout melanjutkan penguatan ke OTW ke ATH sebelumnya. Nah, tentunya kita juga perhatikan teman-teman ya untuk area supportnya. Nah, jadi kalau misalkan kita besarin lagi area support ya untuk si Theta ini, kalau misalkan beracuan dengan trendline garis support yang bagian bawah ini nih. Ya, bagian biru bawah ini di sekitar berapa ya? Di sekitaran 80.000 sampai 82 ribuan rupiah ya. Jadi kisaran ini teman-teman ya. Jadi PR-nya itu dia harus benar-benar bisa mempertahankan posisinya di area ini untuk melanjutkan kenaikan. Setidaknya nge-reach ya area resisten dari trendline symmetrical triangle ini ke kisaran 110 sampai 112-an ribu. Kisaran itu teman-teman ya. Jadi ketika dia down seperti ini, kemudian ada pemantulan up ke area resisten ini. Nah, baru nanti kita bisa lihat apakah dia mau breakout ataupun malah terbreakdown kembali. Ya, teman-teman ya, untuk si Theta ini sendiri. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi saya ambil dari swing low terakhir ke swing high yang terakhir ya, teman-teman ya. Ini mungkin saya lebarin lagi biar kelihatan ya. Nah, saya panjangin sampai sini biar tujuannya angkanya kelihatan ya teman-teman ya. Oke, jadi memang ini saya hapus dulu biar lebih jelas kelihatannya ya. Ini dia akan meretest ke retracement 0,6 terdekat atau sekitaran 87.600-an rupiah. Yaitu untuk support terdekatnya. Next lagi ke kisaran bawahnya ya. Tadi sudah saya infokan kalau kita beracuan dengan trend line itu kisaran 80 sampai 82.000 ya. Dan lebih bawahnya lagi itu di retracement 0,786 atau sekitaran 78.600-an rupiah. Ya, jadi ini adalah 3 area support terdekat untuk si Theta, dan kurang lebihnya ya gambarannya dia harus mampu mempertahankan posisi di antara 3 area support yang tadi sudah saya infokan, antara 87 di sekitar 80.000 dan di sekitar 78 ribuan ya rupiah untuk Theta. Jadi itu adalah sekitar 3 area support terdekat. Semoga dia mampu mempertahankan posisinya di time frame daily ya. Jadi dia masih create yang namanya lower high. Ini high 1, kemudian lower high gitu teman-teman ya. Sedangkan bagian topnya dia masih bisa melanjutkan penguatan kembali setidaknya ke resisten dari trendline ataupun symmetrical triangle ini. Jadi ini sekilas untuk Theta ya, karena memang dia belum terbang tinggi dan price actionnya juga masih oke gitu ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu koin rekomendasi. Kalian bisa dior lagi, tentukan posisi kalian dan pertimbangkan apakah Theta itu layak untuk kalian bisa menjadi salah satu koin akumulasi atau tidak gitu ya. Kalian bisa dior lagi ya. Jadi ini bukan pemaksaan, jadi hanyalah sebuah rekomendasi ya, tapi kalian harus dior lagi. Kemudian yang satu lagi adalah T-Full teman-teman. Nah, T-Full juga kita bisa lihat untuk bagian area supportnya ya. Dia create yang namanya lower high ya teman. Jadi semakin lama itu semakin tinggi untuk bagian bottoming dari si T-Full ini sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat jangka lebih dekat ya, ini membentuk seperti symmetrical triangle ya di sini dan di area sini tuh, seperti symmetrical triangle ya teman-teman untuk si T-Full ini sendiri. Nah, tugasnya untuk si T-Full ya sama aja ya, kurang lebih kalau misalkan kita lihat ini harus bertahan di nih trend line supportnya dari si symmetrical triangle ini itu di sekitar 4.000 rupiah, sekitar 4.000 rupiah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia hit area sini mampu mempertahankan posisinya untuk bisa nge-reach
resisten yang terbentuk dari symmetrical triangle ini di sekitar 5.100 sampai 5.200-an rupiah untuk si T-Full ini sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari swing low terakhir ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Dia memang sudah breakdown ya dari retracement 0,6 atau sekitaran 4.300-an rupiah. Nah, next target lagi balik lagi ke kisaran retracement 0,786 atau sekitaran 4.000 rupiah. Jadi memang area ini adalah area yang pas banget ya dengan yang namanya trendline dari symmetrical triangle ini. Ya, kalau misalkan dia terbreakdown lebih bawah lagi, yaitu ke kisaran mana? Ke kisaran swing low yang saya ambil ini, sekitaran 3.600-an rupiah. Jadi kalau misalkan dia terbreakdown nih, nah ini bisa juga membentuk seperti double bottom nih. Ini bottom 1, ini bottom 2. Ya, jadi itu adalah beberapa skenario-nya untuk si T-Full ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, kalau dari symmetrical triangle ini dia breakout ya ataupun breakdown, targetnya ke kisaran berapa? Oke, kita ukur ya teman-teman. Kalau misalkan dia breakout ya teman-teman ya, itu targetnya ke sekitaran 8.000 rupiah. Tapi kalau misalkan dia breakdown target ya, nah ini misalkan dari sini dia breakdown ya, targetnya ke kisaran 1.400 rupiah teman-teman ya. Jadi itu ada beberapa target untuk si T-Full kalau dia breakout ataupun breakdown. Tapi biasanya juga kalau dia breakdown nggak pas ke area sini gitu teman-teman, nggak pas ke area target ya. Mungkin ke beberapa seperti kita bisa lihat ya, di sini ada retracement 1,6 atau sekitaran 2.300-an gitu teman-teman ya. Itu worst case-nya untuk si T-Full. Kalau misalkan untuk si Theta tadi saya belum bahas ya, untuk kalau misalkan target dia breakout dan breakdown-nya kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman, cukup menjadi target. Nah, kalau misalkan dia breakout di kisaran-kisaran ke sekitaran 200 ribuan. Ketika kalau misalkan market nggak mendukung ya, teman-teman dia bisa ke kisar berapa? Balik ke sekitaran 67 ribuan ya. Dimana di situ saya ambil swing low-nya di situ. Kalau lebih bawahnya lagi ke kisar-kisaran 51 ribuan di sini. Ya, waktu market crash ya, terus dia ke kisaran 51 ribuan. Kalau lebih bawahnya lagi di kisaran berapa? Di kisaran retracement 1,6 atau sekitaran 34 ribuan. Ya, jadi memang kita bisa lihat di situ sebelumnya menjadi support dan resisten juga untuk si Theta. Ya, jadi itu sekilas teman-teman untuk rekomendasi. Kalian bisa dior lagi untuk bisa lebih yakin lagi ya, apakah kalian bisa memilih Theta atau T-Full menjadi salah satu atau salah dua ya koin yang akan kalian akumulasi atau tidak. Tentukan lagi area buy dan sell lagi, dior lagi biar lebih mantap. Ya, dan kalau misalkan kalian memang masih kurang yakin untuk Theta dan T-Full apakah fundamentalnya bagus, kalian bisa dior lagi ke websitenya ya. Jadi kurang lebih saya bisa infokan untuk Theta dan T-Full ini bergerak di dunia atau platform streaming ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan, semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa dior lagi biar lebih mantap lagi pilihan kalian. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.